mekanisme RGO untuk aplikasi TCF. Terus, teman-teman juga diharapkan mampu mengetahui prinsip kerja karakterisasinya. Ada karakterisasi resistansi lembaran, diffusive, sama XPS. Terus yang ketiga, diharapkan mampu memplot dan menganalisis data hasil karakterisasi yang tadi. Kemudian, ini alat dan bahannya. Untuk laporan juga tampilkan tujuan dan alat bahan seperti yang ada di modul ya. Jadi seolah-olah teman-teman melakukan eksperimen, kemudian mendapatkan data dan mengolah data dan menganalisis data. Gitu. Selanjutnya, ini ya udah dijelaskan juga ya sebelumnya kemarin tentang grafena. Kemudian ini, saya mau bahas di sini. Jadi RGO yang dibuat itu raw materialnya adalah grafit ya. Grafit itu ia memiliki ikatan CO yang berbentuk heksagonal, yang terstruktur bentuknya, juga memiliki banyak layer. Jadi ada layer 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian sampai ribuan bahkan layernya. Kemudian jarak antar layer itu sangat kecil. Nah, contoh grafit itu misalnya kayak yang ada di ujung pensil gitu. Jadi dia karbon yang punya banyak layer. Nah, kemudian kalau untuk aplikasi TCF atau aplikasi di bidang yang lainnya, kayak misalnya di baterai atau di sel surya, itu biasanya menggunakan grafen. Grafen itu apa? Grafen itu merupakan satu layer dari grafit ini. Jadi ketika kita pisahkan layer grafit ini hanya menjadi satu atau beberapa lembaran aja, itu disebut dengan grafen gitu ya. Nah, gimana caranya kita menghasilkan grafen ini? Nah, yang pertama yaitu kita harus melakukan oksidasi. Jadi, sebelumnya kan layer ini dia rapat ya. Nah, gimana caranya supaya kita menjadikan dia hanya satu layer aja? Caranya itu yang pertama kita regangkan dulu si jarak antar layer. Jadi karena layernya itu sangat kecil, kita oksidasi dia atau diberikan oksigen di tengah-tengah antar layer ini gitu. Kita kasih oksigen itu melalui proses oksidasi nanti dihasilkan grafit oksida atau grafen oksida. Kemudian nanti ada ikatan O yang terbentuk di tiap layer. Kemudian kita reduksi O-nya, oksigennya. Setelah tadi layernya sudah apa namanya? Sudah menjadi renggang, kemudian kita hilangkan lagi oksigennya karena kan kita mengharapkannya hanya ikatan C aja ya, grafen yang punya satu layer terdiri dari ikatan C, ikatan karbon. Jadi kita reduksi lagi O-nya sehingga dihasilkan satu buah layer grafen. Tapi pada kenyataannya untuk hasil eksperimen itu biasanya tetap masih ada oksigen gitu, enggak belum ada orang yang bisa menemukan satu layer yang hanya terdiri dari grafen aja, yang terdiri dari ikatan C aja. Pasti masih ada oksigennya walaupun sedikit, kayak gitu. Nah, jadi prosesnya yang pertama oksidasi untuk merenggangkan layer, kemudian reduksi oksigen. Maka jadilah reduced graphene oxide. Ini yang akan teman-teman buat gitu. Nah, kemudian proses sintesisnya yang paling gampang dan sederhana, kita ambil aja proses reduksi. Karena proses yang lain itu ada pengelupasan mekanik, epitaksial, dan kimikal. Tapi di sini kita menggunakan proses yang sederhana, yaitu reduce graphene oxide. Nah, kemudian proses reduksinya itu ada yang pertama reduksi kimia dan reduksi termal. Nah, teman-teman yang data yang udah dikasih itu untuk RGO yang ke 0, maksudnya RGO yang sudah dilakukan reduksi kimia, tapi belum dilakukan reduksi termal. Kan 0 itu artinya 0 menit gitu. Jadi dia hanya dilakukan reduksi kimia. Kemudian RGO 30 maksudnya RGO yang sudah dilakukan reduksi kimia dan juga dilakukan reduksi termal dengan dilakukan pemanasan di dalam microwave selama 30 menit. Terus yang RGO 60 menit berarti RGO yang dipanaskan melalui microwave dengan waktu 60 menit gitu. Nah, ini dia. Ketika kita sudah melakukan proses oksidasi ditambah oksigen, caranya gimana?
dengan menambahkan unsur atau senyawa yang asam. Jadi kan dalam asam itu ada O-nya ya, ada ikatan O-nya. Jadi dikasihlah apa namanya senyawa yang asam, yang bersifat asam. Kemudian dihasilkan banyak oksigen di sini. Kemudian melalui reduksi kimia berarti dikasih senyawa kimia di sini, dihasilkanlah ikatan rangkap CC, tapi oksigennya masih ada. Kemudian dengan reduksi kimia dan termal itu dihasilkan nih ikatan CC yang banyak, ikatan rangkap C juga banyak, tapi oksigennya sudah mulai berkurang gitu. Jadi reduksi kimia dan reduksi termal itu fungsinya untuk menambah ikatan C dan mengurangi ikatan oksigen gitu. Terus ini prosesnya. Yang pertama itu grafit, bubuk grafit ya, bubuk grafit dilarutkan dengan menggunakan senyawa asam. Nah, senyawa asam yang kuat ini H2SO4, H3PO4. Kemudian disterir ya selama 30 menit supaya larutannya homogen. Kemudian ditambah lagi KMNO4, ini juga sifatnya asam. Fungsinya ini sama untuk mengoksidasi gitu. KMNO4 ini sebagai oksidatornya juga. Kemudian dimasukkan ke dalam ice bath, dipanaskan atau diletakkan di bawah suhu yang kurang dari 5 derajat gitu. Kemudian dihomogenkan lagi, terus ditambah air. Fungsinya air ini untuk menetralkan atau memurnikan si larutan gitu. Terus proses oksidasinya kita hentikan dengan menambahkan H2O2. Barulah jadi oksida grafit, yaitu grafit yang sudah ada unsur oksigennya. Kemudian baru kita ultrasonic homogenizer, fungsinya untuk memisahkan yang larutan padat dengan larutan yang apa namanya unsur yang padat dengan unsur yang berupa larutan gitu. Nah, kemudian karena fungsinya untuk TCF, transparent conductive film, kita ambilnya bagian yang supernatannya aja, yang bening gitu. Yang bening ini nanti kita deposisikan, ditambah reduksi kimia, ditambah apa namanya agen kimia yang dipakai untuk data yang teman-teman dapat itu pakai LAA namanya, di modul ada ya, LAA atau sejenis vitamin C gitu. Nah, kemudian dideposisikan di atas substrat. Nah, setelah dideposisi baru dimasukkan ke microwave supaya terjadi evaporasi untuk mengangkat si oksigen gitu. Nah, baru atau dengan menggunakan furnace juga bisa. Nah, kalau di sini dia menggunakan microwave gitu. Kemudian untuk microwave itu kan suhunya nggak bisa diatur ya. Jadi suhunya ya apa yang ada di dalam microwave aja gitu. Makanya kita pakai parameter waktu, parameter lamanya sampel dimasukkan ke dalam microwave gitu. Ada 30 menit, 60 menit itu maksudnya. Nah, udah, baru dikarakterisasi. Karakterisasi yang dipakai itu ada 3, resistansi, UV free sama XPS. Nah, resistivitas ini atau resistansi ini untuk mengetahui apakah sampel yang kita dapat itu punya konduktivitas yang baik atau enggak. UV phase karena aplikasinya sebagai TCF atau transparan conductive film, apakah sampel kita dihasilkan transparan atau enggak gitu. Kemudian XPS untuk mengetahui unsur-unsurnya ketika apa namanya dipanaskan, bagaimana kandungan C-nya, bagaimana kandungan O-nya di dalam sampel yang kita punya. Terus ada pula satu lagi untuk karakterisasi, tapi di sini enggak karakterisasi SEM. Karakterisasi SEM itu untuk melihat apakah sampel kita menghasilkan satu layer kah atau beberapa layer gitu. Jadi untuk melihat berapa jumlah layer yang terbentuk dari hasil sintesis RGO yang kita punya. Kurang lebih gitu, baru masuk ke karakterisasinya. Ini teman-teman juga udah dapat ya. Katanya sih udah diolah. Udah Kak, cuman Katanya belum bikin itunya, grafiknya pakai Origin belum bisa.
Oh ya, boleh. Mau pakai Origin atau pakai Excel? Lagi nyoba pakai Origin sih Kak, cuman bentukannya masih kayak agak beda gitu dari yang dicontohin. Oh, ya boleh ditampilin. Aku lagi saya lagi gak bisa share screen Kak, soalnya di HP, jadi mungkin dikirim aja lewat WA ya Kak ya. Ya, boleh. Atau yang lain ada